upaya kita untuk memperhatikan teman-teman yang guru, terutama guru-guru yang sudah honorer, rasanya tidak kurang-kurang, dan bahkan banyak afirmatif yang kami berikan. Kalau rasanya sih nggak ada yang kurang-kurangnya perhatian pemerintah agar Bapak Ibu yang betul-betul sudah mengabdikan diri itu betul-betul menjadi perhatian pemerintah secara serius. Dan ini yang kami lakukan sekarang ini di dalam seleksi P3K. Dalam penyelenggaraan P3K guru untuk usia lanjut tidak memahami teknologi, adakah peluang untuk mereka? Ya, baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Ahmad, Pak Direktur. Pertama dari Bu Linda terkait dengan seleksi P3K untuk guru. Bagaimana kalau P3K-nya adalah guru yang sudah usia lanjut? Apakah masih ada peluang? Peluang itu dimanapun dan kapanpun pasti akan selalu ada. Terkait dengan penggunaan teknologi di dalam teknologi informasi dan komunikasi di dalam sistem seleksi. Karena P3K guru ini nanti akan menggunakan sistem UNBK Dikbud. Sistem itu sudah didesain baik BKN ataupun sistem UNBK Kemendikbud sudah didesain sedemikian rupa sehingga setiap peserta itu bisa mengoperasikannya dengan mudah. Kalau yang selama ini kalau orang yang mengikuti seleksi itu dengan membawa bolpen dan membulatkan secara hitam misalnya, maka di dalam sistem seleksi CAT BKN ataupun seleksi UNBK itu yang bersangkutan hanya tinggal klik menggunakan mouse. Tentu nanti akan diajarkan bagaimana caranya menggunakan mouse. Itu ada pengenalan dulu sebelum pelaksanaan seleksi. Jadi bagaimana harus mengklik mouse, bagaimana menggunakan mouse. Saya mungkin kalau yang bertanya, misalnya teman-teman dari Pergunungan Papua, saya mungkin bisa agak sedikit mentolerir gitu. Tapi kalau dari wilayah-wilayah yang relatifly agak maju, tetapi kemudian pertanyaannya masih spesifik seperti itu, rasanya kok kurang pas. Gitu. Tetapi intinya adalah yang sekali lagi bahwa pelaksanaan seleksi ini akan dibuat semudah mungkin menggunakan alatnya. Penggunaan alat ini adalah dalam konteks untuk mendorong transparansi di dalam pelaksanaan seleksi. Sehingga semua orang kemudian bisa tahu dia mendapatkan skornya berapa, dia mendapatkan nilainya berapa, apakah yang bersangkutan lulus atau tidak. Dengan kondisi demikian, Bapak Ibu tentu akan menjadi lebih tenang pada saat mengikuti seleksi. Bapak Ibu tidak akan merasa was-was, oh saya karena nggak punya orang dalam, jadi saya nggak bisa lulus. Peluang-peluang seperti itu atau anggapan-anggapan seperti itu seharusnya sudah tidak ada lagi di kita. Dengan sistem yang kami desain di BKN dengan menggunakan CAT atau teman-teman di UNBK, sistem tadi didesain sedemikian rupa sehingga sulit ada celah bagi seseorang untuk bisa bermain. Sehingga kalau Bapak Ibu lulus seleksi, ya itu betul-betul karena kemampuan Bapak Ibu. Saya ingin menggambarkan sedikit kepada Bapak Ibu, di 2019 yang lalu, waktu kita seleksi pertama kali menggunakan CAT untuk guru P3K atau tenaga honorer K2. Dari jumlah peserta yang mendaftar untuk mengikuti seleksi dan pengangkatan P3K tahap pertama, itu 73% dari yang mendaftar itu lulus seleksi. Itu angka yang luar biasa besar. Kalau Bapak Ibu lihat berapa jumlah orang yang lulus seleksi CPNS, jumlahnya itu tidak lebih dari hanya sekitar 30%-an. Tapi untuk guru P3K itu 72% lulusnya. Dari 50.000 pendaftar itu hampir 35.000 itu lulus. Jadi kekhawatiran Bapak Ibu di dalam mengikuti seleksi ini mungkin sudah mulai agak dijauhkan. Karena kalau menurut agama yang saya percayai bahwa kalau kita berpikiran negatif, maka hasilnya nanti akan negatif. Kalau Bapak Ibu berpikirnya, wah ini sulit, maka nanti hasilnya pasti sulit, betul-betul sulit di dalam pelaksanaannya. Tapi kalau Bapak Ibu bisa berpikir positif, bahwa, oh saya pasti bisa untuk melakukan itu, maka insya Allah hasilnya juga pasti akan baik. Saya yakin betul itu. Dan teman-teman di Kementerian Dikbud,
dari sisi substansi kan juga sudah mencoba memfasilitasi Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu guru yang sekarang terdaftar di THK 2 ataupun terdaftar di data Dapodik. Sudah difasilitasi kira-kira nanti substansi yang akan diujikan seperti apa. Kisi-kisi ini sudah disampaikan. Materi pembelajarannya juga sudah disampaikan kepada Bapak Ibu dan diberikan pelatihan secara daring oleh teman-teman di Kementerian Dikbud. Jadi rasanya upaya kita untuk memperhatikan teman-teman yang guru, terutama guru-guru yang sudah honorer, rasanya tidak kurang-kurang, dan bahkan banyak afirmatif yang kami berikan. Kalau Bapak Ibu misalnya, kalau usianya di atas 35 tahun, Bapak Ibu mendapatkan afirmatif 15 poin. Kalau Bapak Ibu terdaftar sebagai THK 2 juga mendapatkan afirmatif. Jadi rasanya sih nggak ada yang kurang-kurangnya perhatian pemerintah agar Bapak Ibu yang betul-betul sudah mengabdikan diri itu betul-betul menjadi perhatian pemerintah secara serius. Dan ini yang kami lakukan sekarang ini di dalam seleksi P3K. Jadi saya betul-betul ingin menghimbau kepada Bapak Ibu yang akan mengikuti seleksi P3K, mari berpikir positif supaya nanti dalam pelaksanaan seleksinya Bapak Ibu juga tidak terkooptasi dengan cara-cara berpikir negatif. Karena kalau seperti itu, maka yang akan menzolimi diri Bapak Ibu adalah cara berpikir Bapak Ibu itu sendiri. Jadi berpikirlah secara positif bahwa Bapak Ibu pasti sanggup untuk